Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazari Syafulur Rahman dari program studi S1 Teknik Elektro jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta akan menjelaskan tentang temperatur dan panas untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas dari dosen pengampu Dr. Engineering Sarwo Pranoto, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Apakah temperatur sama dengan panas? Temperatur tidak sama dengan panas. Temperatur sendiri adalah suhu yang merupakan kuantitas termometer dengan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan panas itu sendiri adalah sebuah energi dalam bentuk kalor, energi dengan satuan kalori dan joule. Kata temperatur atau suhu berasal dari konsep kualitatif antara panas dan dingin menurut indera perasa. Suhu diartikan sebagai besaran yang menunjukkan seberapa panas atau dingin suatu benda. Untuk menyatakan suhu tubuh setiap benda secara akurat, diperlukan termometer yang dapat menyatakan suhu secara kuantitatif. Skala suhu didasarkan pada dua titik presisi, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Batas bawah menunjukkan titik beku dari air dan batas atas menunjukkan titik didih air. Seperti pada skala suhu Celcius yang memiliki batas bawah 0 derajat Celcius dan batas atas 100 derajat Celcius. Skala Reaumur memiliki titik Reaumur terendah yaitu 0 derajat Reaumur dan titik tertinggi 80 derajat Reaumur. Skala suhu Fahrenheit memiliki titik terendah 32 derajat Fahrenheit dan titik tertinggi 212 derajat Fahrenheit. Dan skala terendah pada Kelvin adalah 273 Kelvin dan titik tertinggi adalah 373 Kelvin. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, bukan derajat. Hal ini dapat diartikan bahwa 0 Kelvin berarti tidak ada energi panas pada benda tersebut, sehingga Kelvin dijadikan sebagai skala suhu dalam satuan internasional. Untuk mengonversi antar skala temperatur, terdapat beberapa perbandingan dengan sebagai berikut, yaitu Celcius dengan nilai perbandingan 5, Reaumur dengan nilai perbandingan 4, Fahrenheit dengan nilai perbandingan 9, dan Kelvin dengan nilai perbandingan 5. Dalam beberapa skala, untuk merubah dari satu skala ke skala yang lain, tidak dapat langsung menggunakan perbandingan tersebut. Perbandingan tersebut dapat dijelaskan dengan pemaparan sebagai berikut. Untuk membandingkan dari derajat Celcius ke derajat Reaumur, dilakukan dengan mengalihkan derajat Celcius dengan perbandingan 4, yaitu dari nilai Reaumur, dan 5 dari nilai Celcius. Dan untuk membandingkan dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, yaitu dengan mengalihkan derajat Celcius dengan perbandingan 9 banding 5 dari derajat Fahrenheit dan derajat Celcius, dan ditambahkan dengan 32. Dan untuk mengonversi dari derajat Celcius ke Kelvin, yaitu hanya dengan menambahkan 273, karena perbandingan dari Kelvin ke Celcius itu adalah 5 banding 5. Selanjutnya pengonversian dari derajat Reaumur ke derajat Celcius, yaitu dengan mengalihkan derajat Reaumur dengan perbandingan 5 banding 4. Selanjutnya untuk derajat Reaumur ke derajat Fahrenheit, yaitu dengan mengalihkan derajat Reaumur dengan perbandingan 9 banding 4 dan ditambahkan dengan 32. Dan untuk derajat Reaumur ke Kelvin, yaitu dengan mengalihkan derajat Reaumur dengan perbandingan 5 banding 4 dan ditambahkan dengan 273. Selanjutnya untuk mengonversi dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, yaitu dengan mengurangkan terlebih dahulu derajat Fahrenheit dengan 32 dan mengalihkannya dengan perbandingan 5 banding 9. Dan untuk derajat Fahrenheit ke derajat Reaumur sama seperti derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, yaitu mengurangkan terlebih dahulu dengan 32 dan menggunakan perbandingan dari derajat Reaumur ke derajat Fahrenheit, yaitu 4 banding 9. Dan untuk derajat Fahrenheit ke Kelvin, yaitu mengurangkan derajat Fahrenheit terlebih dahulu dengan 32, lalu membandingkan dengan perbandingan Kelvin ke derajat Fahrenheit, yaitu 5 banding 9, dan menambahkan dengan 273. Yang terakhir yaitu perbandingan dari Kelvin ke skala lainnya, yaitu yang pertama dari Kelvin ke derajat Celcius hanya dengan mengurangkan
dengan 273, dan untuk Kelvin ke derajat Reaumur mengurangkan Kelvin dengan 273 terlebih dahulu dan mengalihkan dengan perbandingan derajat Reaumur dengan Kelvin, yaitu 4:5. Dan untuk Kelvin ke derajat Fahrenheit sama seperti sebelumnya, yaitu mengurangkan Kelvin terlebih dahulu dengan 273 lalu mengalihkan dengan perbandingan dari Fahrenheit dengan Kelvin, yaitu 9:5, lalu menjumlahkan dengan nilai 32. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer. Termometer dibuat atas dasar sifat termometrik bahan, yaitu kepekaan bahan terhadap perubahan suhu dan perubahan besaran fisika yang disebabkan oleh perubahan suhu. Contoh perubahan besaran fisika yang dapat digunakan untuk membuat termometer adalah pemuaian zat cair dalam tabung kapiler, perubahan hambatan listrik pada kawat platina, pemuaian plat bimetal, dan perubahan tekanan gas pada keadaan volume konstan. Jenis-jenis termometer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Termometer zat cair adalah yang paling umum digunakan dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Zat cair umumnya memuai secara tidak teratur, sehingga skala yang didapat kurang presisi dari termometer lainnya. Termometer zat cair biasanya diisi dengan raksa atau alkohol. Raksa dalam termometer memuai jika dipanaskan. Hal ini menyebabkan raksa mengisi kapiler dan menunjukkan ke skala tertentu. Skala yang ditampilkan oleh termometer ini menunjukkan suhu yang akan diukur. Termometer raksa biasanya digunakan di rumah sakit untuk mengecek suhu badan. Suhu minimum tubuh manusia tidak pernah di bawah 35 derajat Celcius dan tidak pernah di atas 42 derajat Celcius, sehingga skala termometer antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termometer alkohol. Termometer alkohol yaitu termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur dan menggantikan termometer air raksa dengan fungsi yang sama. Isi termometer alkohol tidak beracun dan cepat menguap. Ruang di atas cairan adalah campuran nitrogen dan uap dari cairan. Dengan meningkatnya suhu, volume alkohol meningkat. Etanol murni atau isoamil asetat biasa digunakan sebagai cairan pengisi. Termometer ini transparan, sehingga cairan yang dihasilkan dapat terlihat dengan penambahan warna merah atau biru. Termometer ini tidak dapat mengukur suhu di atas 78 derajat Celcius. Contoh penggunaan termometer alkohol adalah termometer ruangan. Termometer ini digunakan dalam suatu ruangan untuk memantau suhu di dalam ruangan tersebut. Yang kedua yaitu termometer zat padat. Termometer zat padat contohnya adalah termometer bimetal yang terdiri dari dua plat logam yang berbeda yang direkatkan. Ketika plat bimetal dipanaskan, ia membengkok ke arah satu logam. Plat bimetal umumnya dibuat dalam bentuk spiral dengan salah satu ujungnya menempel pada sebuah penunjuk angka. Perubahan suhu akan menyebabkan penunjuk angka bergerak dan menunjukkan skala tertentu. Yang ketiga yaitu termometer gas. Prinsip termometer gas adalah jika volumenya konstan, tekanan gas akan meningkat seiring dengan perubahan suhu. Termometer gas dapat mengukur suhu lebih akurat daripada termometer cair. Termometer gas pada umumnya berisi gas helium dan hidrogen. Termometer gas dapat mengukur suhu tinggi hingga 1500 derajat Celcius dan suhu rendah hingga minus 250 derajat Celcius. Kemudian, apa itu panas? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, panas sama dengan kalor. Panas sendiri adalah energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lain yang disebabkan oleh perubahan suhu. Dengan kata lain, panas adalah jenis energi. Energi ini dinamakan sebagai energi panas. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi menuju benda yang memiliki suhu lebih kecil dengan memperhatikan kalor jenis suatu benda. Satuan internasional untuk kalor adalah joule dan satuan lainnya adalah kalori. Satu kalori dapat diartikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air per suhu 1 derajat Celcius. Konversi dari 1 kalori ke joule adalah 4,2 joule. Sedangkan untuk 1 joule dapat diartikan sebagai 0,24 kalori. Yang ketiga yaitu kalor jenis.
Kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat bermassa 1 kg untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk memancarkan atau menyerap panas. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Kemudian terdapat juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah panas yang diserap oleh suatu benda dengan massa tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu dampak perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat merubah satu atau dua zat jika dipertemukan, baik berubah wujudnya maupun berubah suhu. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu zat. Pada dasarnya, semua materi memiliki suhu di bawah 0 mutlak, sehingga dapat dipastikan materi tersebut memiliki kalor. Ketika suatu zat dipanaskan, maka zat tersebut menerima kalor tambahan, dan dengan demikian suhunya naik. Di sisi lain, ketika suatu zat didinginkan atau didiamkan pada suhu ruang, zat tersebut melepaskan kalor dan suhunya turun. Sehingga diperoleh rumus Q atau kalor yang digunakan untuk merubah suhu sama dengan M yaitu massa dikali C yaitu kalor jenis dan dikali dengan delta T yaitu perubahan suhu yang terjadi. Yang kedua yaitu kalor dapat mengubah wujud zat. Wujud zat yang terkena kalor dapat berubah dari padat menjadi cair yang disebut dengan melebur atau mencair, dan dari cair menjadi uap atau yang disebut dengan menguap. Seperti pada pemanasan es batu, kalor mengubahnya dari padat menjadi cair. Saat proses pemanasan berlanjut, air akan berubah menjadi gas atau uap. Oleh karena itu, terdapat kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur sendiri didapatkan rumus yaitu Q sama dengan M dikali L, atau Q adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tersebut, dan M adalah massa dari zat tersebut, dan L adalah kalor lebur dari zat tersebut. Dan kalor uap diperoleh rumus Q sama dengan M dikali U. Seperti sebelumnya, Q adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud, dan M adalah massa dari zat tersebut, dan U adalah kalor uap dari zat tersebut. Seperti pada contoh grafik berikut, yaitu di mana mula-mula sebuah zat bersuhu minus atau kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian benda tersebut memiliki suhu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, dan kemudian naik lebih dari 100 derajat Celcius. Pada gambar ini terdapat Q1, di mana Q1 ini adalah perubahan suhu dari zat itu, yaitu dari minus atau kurang dari 0 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius. Dengan rumus Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Selanjutnya yaitu terdapat Q2, di mana pada keadaan ini zat yang semula-mula merupakan wujud beku atau padat akan mengalami perubahan wujud yaitu menjadi cairan. Dan di sini menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Selanjutnya yaitu Q3. Q3 ini merupakan perubahan suhu dari 0 derajat Celcius menuju 100 derajat Celcius. Dengan Q3 yaitu kalor yang dibutuhkan sama dengan massa dari zat tersebut dikali dengan C yaitu kalor jenis zat tersebut, dan delta T. Delta T sendiri yaitu perubahan suhu. Di sini suhu berubah dari 0 menuju 100 derajat Celcius, di mana delta T akan diisi dengan 100 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika berada di 100 derajat Celcius, maka zat tersebut mengalami perubahan wujud, yaitu dari cairan menjadi gas atau uap, di mana rumusnya yaitu menggunakan Q4 sama dengan M dikali U, dengan Q4 adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat tersebut, dan M adalah massa dari zat tersebut, sedangkan U adalah kalor uap yang dimiliki oleh zat tersebut. Dan selanjutnya terdapat Q5, yaitu perubahan suhu dari
100 derajat Celcius naik ke suhu T, yaitu dengan rumus perubahan suhu. Untuk mengetahui berapa kali yang dibutuhkan dari suhu minus menuju suhu T, itu dengan menjumlahkan dari kalori yang digunakan, yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 dan ditambah dengan Q5. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.